Shalom warga kerajaan, mau hidup punya pengaruh? Have confidence in God. Kita melihat contoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan, yaitu David. Kita lihat dalam 1 Samuel 17. Kita tahu bagaimana dia tidak diperhitungkan, karena dia datang cuma sebagai mengantar makanan ya. Go food rupanya ya. Dia antar makanan untuk kakak-kakaknya, untuk komandan dari kakaknya. Dan di sana ada Goliat yang menghujat Tuhan dan juga menantang bangsa Israel. Give me a man. Kalau aku menang, seluruh Israel jadi hamba kita. Tapi kalau jagoanmu itu menang, Filistin menjadi, apalagi sekarang ini Filistin bukan Palestina ya, tapi sekedar gambaran saja. Dan kita melihat bagaimana pada saat itu ada beberapa orang yang punya confidence pada diri sendiri. Sebagai contoh, Saul itu satu kepala lebih tinggi daripada orang Israel. Jadi kalau saya ini ukuran standar 170, satu kepala ya 2 meter begitu. Tetapi Goliat ini 6 hasta ya. Jadi dan tambah sejengkal, hampir 3 meter. Dan diterangkan tentang kekuatannya. Kita lihat bagaimana Goliat ini punya confidence but with a small g. Jadi dia percaya pada dewanya. Ya, kita tahu peperangan itu bukan cuma secara fisik tetapi juga spiritual. Tetapi Saul melarikan diri, demikian juga seluruh tentara Israel. Sampai datang David. David punya confidence. Kita lihat bagaimana pada waktu dia lari kepada orang Filistin itu, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing yang super itu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama the Lord of Hosts, Yahweh Sebaot, yaitu the God of Israel, the army of Israel yang kau tantang. Hari ini juga bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari juga memberikan pesta kepada burung-burung di udara dan binatang buas. Dia mulai memanggil burung-burung pemakan bangkai, siap ya. Dan kemudian dia lari dan dia cuma memakai yaitu sling dengan batu, saudaraku. Kenapa ada 5 batu? Sebab confidence ini luar biasa. Ada 5 raksasa di sana. Dia siap untuk membantai mereka semua. Itulah yang bekerja iman itu seperti itu. Iman adalah confidence dalam arti sebenarnya. Dan kita lihat bagaimana sekali lagi false confidence, ataupun dia percaya bukan huruf G yang besar tapi huruf G kecil, small g. Dan apa yang terjadi, dia pun tumbang dan David mengambil pedang daripada Goliat. Dia tidak punya pedang. Dia cuma pakai apa yang ada di tangannya. Tuhan selalu tanya pada Musa, what do you have in your hand? Oh, cuma sebuah tongkat. Tapi tongkat itu gambaran otoritas. Ketika tongkat Musa menjadi tongkatnya Tuhan, luar biasa. Demikian juga sling daripada David jadi sling daripada Tuhan. Batu itu kerjanya seperti peluru kendali, menembus kepala. Ada yang mengatakan justru lututnya. Demikian juga kalau menjatuhkan orang, lututnya yang diserang. Yaitu kehidupan doa kita. Karena itu have confidence in God. Itulah confidence yang memberikan influence. Dan apa yang terjadi, seluruh bangsa Israel yang tadinya ketakutan, termasuk yaitu Saul yang cuma punya confidence pada diri sendiri, mereka cuma datang untuk menjarah dan Filistin dikalahkan. Saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, harus belajar dari perkara yang kecil. Dia berkata pada Saul, Tuhan telah melepaskan aku daripada cakar beruang dan singa. Apabila mengambil dombaku, akan ku kejar, ku rebut. Dan kalau dia menyerang, ku pegang janggutnya. Dan kemudian aku membunuhnya. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, melepaskan aku dari orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kenapa bersunat? Punya perjanjian. Dia pulang membawa kepala orang Filistin dan dibawanya ke Yerusalem. Dan senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Itu ayat 54. Saudara, have confidence in God. Confidence memberikan influence. God bless you. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan dan Roh-Nya telah membimbing kita
masuk dalam persekutuan orang-orang percaya. Ya, kata firman Tuhan mengatakan lebih baik untuk berada dalam waktu yang singkat di rumah Tuhan daripada waktu yang panjang bersama-sama dengan orang fasik. Ya, saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Apa kabar, saudara? Baik-baik semua. Moga-moga pagi hari ini saudara-saudara semua dalam keadaan baik-baik. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya bercakap-cakap dengan orang hamba Tuhan sih, tapi hamba Tuhan ini juga suka pergi ke luar negeri ya untuk melakukan acara-acara, kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Lalu kemudian dia membuat pengamatan, dan dalam pengamatannya ya sungguh agak mengejutkan bagi kita. Di negara-negara dunia barat tertentu sekarang ini kita tahu perkembangan penyimpangan mereka terhadap kodrat dari penciptaan Tuhan bagi umat manusia, ya, sehingga akhirnya untuk menyapa seseorang saja mungkin yang tidak kita kenal mesti kita hati-hati gitu. Ya, karena misalnya kita ketemu dengan orang di bandara lalu kita lihat ini seorang yang rambutnya panjang ya, perilakunya seperti wanita, lalu kemudian kita datang good morning sister gitu misalnya, ternyata dia nggak mau disebut sister ya, walaupun wanita tapi maunya disebut brother gitu. Lalu ada juga yang laki-laki gitu, maka kita mengatakan ya good afternoon gitu, brother gitu, ternyata dia walaupun laki dia nggak mau disebut laki, maunya disebut sister gitu. Jadi kita kan bingung, sehingga kita perlu tanya dulu, saya harus address kamu ya, address you dengan sebutan apa gitu. Jadi, saudara lihat saya laki-laki atau perempuan? Jadi ada orang yang datang pada saya lalu dia akan tanya dulu, Pak, jangan bilang Pak, karena Pak sudah laki-laki ya, you mau saya sebut apa gitu ya, barangkali sis gitu. Waduh ya. Ya, itu kemerdekaan. Bahkan katanya ada yang mestinya kata ganti orang ketiga tunggal itu kan he atau she gitu. Tapi mereka maunya nggak disebut he atau she gitu, tapi disebut they gitu. Jadi disebut jamak gitu. Supaya tidak ketahuan saya ini A atau B gitu loh. Jadi agak macam-macam ya. Nah, kalau kita lihat dengan fenomena ini, ya, kelihatan manusia itu sangat mau supaya dia apa itu berkenan kepadanya, berkenan kepada manusia. Nah, nggak berkenan ke aku, ojo, gitu. Ya kita juga sebenarnya punya sifat-sifat seperti itu. Saudara-saudara kalau mau makan bersama keluarga, ayo, tak pilih restoran yang berkenan kepada saudara kan. Nggak mungkin saudara katakan, ayo pergi ke restoran mana saja wis pokoknya enak gak enak. Nggak mungkin saudara cari perkenanan itu. Tapi perkenanan tertentu dalam kehidupan kita tuh ya yang wajar-wajar gitu loh. Nah, tapi kalau hubungan antara manusia dengan Tuhan, saya pikir mestinya kita cari perkenanannya bukan pada Tuhan, harus berkenan pada saya gitu. Dan itu ada gerakan-gerakan manusia seperti itu. Tapi kan mestinya kan kita yang berkenan pada Tuhan. Beberapa waktu lalu kan saya nyatakan contohnya ya, pembuat mimbar ini gitu. Dia yang menentukan mimbar itu harus dipakai untuk apa gitu kan. Saya sudah pernah katakan kan, jadi mimbar ini pada waktu si pembuatnya membuat itu, dia sudah membayangkan nanti sudah jadi ini akan dipakai untuk memimpin ibadah atau untuk khotbah kan gitu ya. Saya bertanya, kalau ini dipakai untuk jualan Indomie bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Dipakai untuk taruh pakaian kotor bisa juga. Mohon maaf, yang terakhir dipakai untuk taruh kotoran hewan, misalnya kotoran sapi yang dipakai untuk pupuk, bisa juga. Tapi apa yang jadi ketika ini kita pakai untuk taruh pupuk kandang, yang buat datang? Apa perasaannya dia? Yang membuat datang? Kecewa, marah, ya. Diurus, sopo gitu. Tak nganu ya. Karena saya buat ini bukan untuk itu gitu. Artinya yang dibuat ini mesti ikut yang membuat gitu. Yang membuat itu sudah punya desain gitu. Kita ini kan dibuat kan. Kita ini diciptakan.
Jadi manusia ini terbalik, kalau manusia akan dikte kepada penciptanya dan mengatakan, you lakukan ini. Dia yang harus mendikte kita. Gitu. Nah itu ada dalam beberapa banyak khotbahnya Yesaya kalau kita lihat. Saya itu pada zamannya, orang-orang zaman itu tuh seperti, ya tadi yang saya katakan, saya mau begini, kamu harus berkenan pada saya. Kalau saudara punya piaraan, anjing atau kucing gitu, mestinya saudara ada aturan kan, ada hukum yang berlaku. Anjing atau kucing mesti berkenan pada, ya majikannya kan. Bukan kita yang mau berkenan kepada anjing dan kucing itu gitu. Nah ini maksud saya yang ingin saya ngajak saudara renungkan. Jadi sebenarnya karena kita diciptakan oleh Dia dan pada waktu kita terhilang kita ditebus oleh Dia gitu. Semuanya berasal dari Tuhan. Jadi mestinya hidup kita harus kita atur supaya menjadi berkenan kepada Tuhan. Setuju atau enggak ini? Sebab kita harus mulai dari sini dulu. Kalau kita sudah setuju nanti kita teruskan. Kalau enggak ya sampai di sini saja gitu. Setuju ya saudara? Hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Bukan Tuhan harus berkenan kepada saya. Tapi hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Nah, ada beberapa banyak ungkapan dalam Alkitab di mana kita dituntun bagaimana supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Ada salah satu ayat yang sangat terkenal, coba diklik lalu kita akan lihat. Ayat itu ada dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Coba kita baca sama-sama kalimat pertama itu. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kalimat ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan saya. Yang enggak berkenan kepada Allah, kalau ada apa? Tanpa iman, gitu kan? Berarti kalau kita mau berkenan kepada Allah, gampang toh urusannya? Harus dengan iman atau punya iman. Kalimat ini jelas dan gampang kan? Ya sudah kalau gitu memang sampai di sini khotbah saya tuh. Loh, kan kita mau hidup berkenan kepada Allah. Kalimat sudah memberikan jawaban kan? Kalau mau berkenan pada Allah harus beriman. Ya sudah kan? Terima kasih ya Pak Kerto, kami silakan tutup doanya. Ya. Loh kok jangan, kenapa? Oh Bapak diminta untuk khotbah 30 menit. Ya tak ulang-ulang aja. Kalau mau berkenan pada Allah harus beriman. Ya itu saja pesannya gitu loh. Nah cuma akhirnya penulis ini juga menolong pada kita. Apa sih yang dimaksudkan orang beriman? Dengan kalimat berikutnya ini. Kalimat berikutnya mengatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu cirinya orang beriman. Dia percaya bahwa Allah ada. Coba saya tanya, siapa di sini yang ikut ibadah ini yang enggak percaya bahwa Allah ada? Sudah ya, semua percaya bahwa Allah ada kan? Nah, kita lolos yang pertama ya. Oke, tapi ciri yang kedua adalah dan bahwa Allah yang ada itu adalah Allah yang memberi upah kepada orang yang apa? Sungguh-sungguh mencari Dia. Nah kata sungguh-sungguh ini, para penulis perjanjian baru itu waktu mereka memakai itu, kata-kata ini biasa dipakai untuk menggambarkan para atlet pada zaman itu, atlet petinju, atlet pelari gitu, yang sedang ikut olimpiade. Kalau kita lihat para atlet petinju, pelari itu, waktu dikatakan mereka sungguh-sungguh, berarti kalau petinju ya betul-betul matanya melotot dan melihat terus kepada lawannya, bukan kan? Dan tangannya dikepalkan dan disiapkan untuk kapan ada peluang akan masukkan jabnya atau begitu. Nah, jadi begitu, nggak mungkin petinju ya jalannya sudah nggak mungkin. Dia sungguh-sungguh. Pelari juga, bahkan kalau perlu waktu ditembakkan tanda start itu, begitu tembakkan kalau bisa nggak 1 detik dia sudah lari gitu. Seolah-olah lalu waktu sampai sudah lari sudah kelihatan garis finish, kayak garis finish mau ditelan gitu. Itu namanya sungguh-sungguh. Pertanyaan, kalau kita percaya bahwa Allah ada, apakah kita adalah orang yang seperti pelari atau petinju itu dalam sungguh-sungguh mencari Dia? Pertanyaan itu. Nah, kita mau lihat sekarang gambarannya kalau dalam kehidupan seorang itu seperti apa orang ini, orang yang berkenan pada Allah ini. Yang cirinya yang pertama, percaya bahwa Allah ada. Dan yang kedua, cirinya adalah sungguh-sungguh mencari Dia.
Ini menariknya di ayat yang sebelumnya, klik ayat yang sebelumnya. Ayo. Itu ternyata ketemu nama orangnya malahan. Karena iman, siapa saudara? Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena apa? Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ya, jadi ternyata contohnya itu, kalau contoh kasusnya kalau orang yang berkenan pada Allah, sebenarnya adalah Henoh ini gitu. Jadi ayat sebelumnya menjelaskan orang yang berkenan pada Allah, lalu baru katakan tanpa iman tadi. Jadi itu tadi kesimpulan sebenarnya tentang hidupnya orang ini. Menariknya, orang ini berarti adalah orang yang hebat, luar biasa. Tidak banyak orang di dunia ini yang tidak mengalami kematian dan kemudian masuk ke surga. Salah satunya yang tidak mengalami kematian dan masuk ke surga adalah Henoh. Kalau andai kata kepada saudara diberikan pilihan, mati dulu baru masuk surga, atau dari hidup langsung masuk surga. Ya, kalau boleh pilih, gak usah mati. Kayak Henoh, hidup langsung. Karena kadang-kadang ada di antara kita yang untuk maju ke sana itu melalui proses sakit gitu loh. Nah kalau ini kan nggak perlu sakit, langsung naik surga gitu, nggak perlu mati dulu. Wah enak banget itu. Nah, itu Henoh, jarang. Tapi orang yang hidupnya luar biasa hebat ini, Alkitab tidak punya banyak ayat yang mencatat tentang dia. Menariknya hanya 4 ayat saja yang mencatat tentang dia. Menarik itu. Ya. Dan nanti kita akan belajar dari 4 ayat ini, kayak apa sih hidupnya Henoh itu. Moga-moga kita nanti kemudian seperti bisa bercermin kepada Henoh. Lalu apakah saya jauh dari dia, saya dekat dengan dia, atau sudah seperti dia, atau bahkan melebihi dia, atau sama sekali tidak seperti dia. Barangkali kita bisa lihat 4 ayat saja. Nanti memang ada ayat lain, tapi yang jelas yang sedang meriwayatkan dia hanya ada 4 ayat itu. Ayat itu terdapat di klik bagaimana hidup berkenan pada Allah, klik ya di Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Saya sediakan teksnya di sini supaya saudara-saudara tidak perlu kayak ngangguk-ngangguk terus dalam firman Tuhan. Ya, klik. Jadi 2 ayat pertama mengatakan begini. Setelah Henoh hidup berapa saudara? 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak laki dan perempuan. Ayat 23, kalau menurut saya tidak diperlukan, klik. Jadi Henoh mencapai umur 306, enggak perlu kan? Benar maksud saya? Tadi dikatakan Henoh memperanakkan anaknya Metusalah umur 65, setelah itu Henoh hidup 300 tahun. Semua orang tahu, ya, setelah 65 tambah 300, ya 365 tahun. Buat apa sih ada ayat begini gitu. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat hidup-hidup oleh Allah. Hanya 4 ayat ini. Tapi ternyata pada waktu dibaca itu dalam teksnya yang asli, dipahami sebagaimana yang diringkaskan oleh Musa. Ini orang hidupnya 365 tahun, diringkas 4 ayat. Ini ringkasan padat sekali. Rupanya kepada kita akhirnya menyingkapkan minimal 3 hal yang akan kita renungkan pagi hari ini. Ya. Yang pertama-tama boleh diklik ya. Ayo. Henoh itu adalah orang yang pertama dalam hidupnya dicatat tadi mengalami pertobatan yang serius. Ini disimpulkan dari kata tobat yang dipahami dalam Alkitab ya. Syub itu artinya titik balik. Pertobatan itu artinya titik balik. Jadi orang yang bertobat itu kalau saya sekarang jalan ke sana ya, saya tobat gitu, maka kelek saya jalan sana. Yang dulu jadi belakang saya, jadi depan saya, yang dulu jadi depan saya, jadi belakang saya. Dan terus, ini namanya tobat. Itu yang terjadi pada Henoh pada waktu umur 65 tahun. Angka 65 itu dicatat baik-baik karena itu memberi sesuatu pada kita.
Titik balik. Jadi kalau seandainya saya sekarang berjalan ke sana, kesukaan saya di situ itu apa sih gitu? Semua kesukaan saya sekarang klek gitu. Langsung itu jadi belakang saya. Itu bukan perhatian saya, itu bukan fokus saya. Itu bukan tujuan hidup saya. Ini yang tujuan hidup saya. Ini. Yang bukan kesukaan saya dulu, tapi mungkin itu adalah kesukaan Allah. Kalau saya mau ilustrasikan dengan sangat ekstrim, kalau situ jalan menuju ke neraka, jalan duniawi yang menuju ke neraka, maka saya jadikan itu latar belakang, dan saya sekarang sedang meninggalkan terus itu, dan sekarang menuju ke arah surga. Itu namanya pertobatan. Dan itu yang dialami Henokh pada umur 65 tahun. Nah itu digambarkan dalam nyanyian tua dari gereja kita zaman-zaman 60-an, 50-an. Dulu kami nyanyi itu dalam ibadah-ibadah. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya ada, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Terakhir itu yang penting. No turning back. No turning back. Kita semua tahu lah kata bahasa Inggris ya. Perfect tense. I have decided itu berarti satu kali. Dan tidak bolak-balik itu. I have decided itu satu kali untuk selamanya. To follow Jesus. Terus I have decided. Terus to follow. Jadi satu titik saja. Membuat keputusan yang kuat. Dan satu kali untuk selamanya. Lalu dia katakan, no turning back, no turning back. Gak mau balik lagi. Itu sebenarnya nyanyiannya Henokh ini. Kalau kita tahu. Nah kita biasanya nyanyi, sebenarnya cuma nyanyi saja. Karena kata seorang pendeta, ada cukup banyak orang Kristen yang bukan tobat, tapi tomat katanya dia. Mari tobat, kumat. Makanya namanya bukan tobat tapi tomat. Tobat, kumat. Jadi sudah I have decided, I turning back. I have decided, I turning back. Ya, turning back terus. Balik saja itu kasetnya harus diputer terus akhirnya. Yang kedua itu lebih jelas lagi. Frase yang kedua yang mengatakan apa? The world behind me. The word dulu ya. The cross before me, atau the cross before me dulu. The cross before me, the world behind me. Dulu dunia itu adalah yang saya hadapi. Dulu dunia itu yang saya kejar. Tapi waktu I turning back kepada Yesus, maka the cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Itu sebenarnya. Jadi Henokh itu kalau digambarkan hidupnya klik ya. Seperti begini. 65 tahun terus tobat. Perhatikan perbandingan antara merah dan hijau itu. Berapa kali lipat yang hijau. Ini dengan sengaja saya minta dibikinkan berdasarkan ukurannya yang tepat. Ternyata perbandingannya hampir 6 kali lipat dari, perhatikan ini. Sehingga totalnya 365 tahun. Nggak seneng lah lihat yang hijau itu. Terus nggak ada merahnya sama sekali. Berikutnya. Ya. Tolong, jangan dihubungkan sama PDIP, sama PKB ya. Nggak ada kaitan sama sekali ya. Ini adalah hidup yang di dalam non-Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Ya. Jadi luar biasa gambaran kehidupan Henokh. Lah mosok nggak seneng ngelihat kayak gitu. Berkenan. Tapi yang 300 tahun yang hijau tadi, gambarnya apa? Bolehkah saya minta tolong ayatnya yang di atas tadi diulang lagi? Ayat klik ke atas, bisa dengar nggak mereka? Ya, coba yang di atas tadi, ya ayat bukan. Di kejadian ya. Perhatikan, sudah saya kasih warna merah ya. Cirinya Henokh itu 300 tahunnya itu ciri hidupnya dengan perkataan hidup bergaul dengan Allah ini 300 tahun. Hidup bergaul dengan yang hijau tadi. Itu cirinya hidup bergaul dengan Allah. Lalu klik berikutnya
Ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Nah, 23, 24. Jadi riwayat Henoh dicatat dalam berapa ayat coba saudara? 4 ayat. Dan di dalam 4 ayat itu 2 ayat berbicara Henoh hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, andai kata hidup Henoh ini dicatat dengan agak detail, apalagi dia orang hebat gitu, maka mungkin dia hidupnya akan dicatat dalam sebuah buku tebal. Bisa jadi 5.000 halaman. Umurnya 365 kok. Ada orang-orang yang hidupnya cuma berapa tahun aja, riwayat hidupnya ditulis dalam 100 halaman, 200. Ngerti maksud saya? Ini 365 tahun. Jadi layak untuk ditulis sampai 5.000 halaman. Dan dari 5.000 halaman itu, perhatikan saya, 2.500 halaman saudara akan bosan membacanya. Karena 2.500 halaman itu berisi Henoh hidup bergaul dengan Allah, Henoh hidup bergaul dengan Allah, Henoh hidup bergaul dengan Allah, Henoh hidup. Mengerti maksud saya? Dari 4 ayat, 2 ayat kandung itu. Tapi itu sangat mengesankan. Karena hidup macam begitulah, itu yang hidup berkenan kepada Allah. Gitu loh. Nah, kalau kita jangan-jangan cukup banyak variasinya, tapi tidak mengesankan dari surga. Karena tidak berkenan kepada Allah, justru dengan banyak variasi itu. Tapi kalau dia hidup berkenan dengan Allah itu mengisi separuh dari riwayat hidup yang ditulis untuk dia. Kesannya terlalu kuat, hidup bergaul dengan Allah. Sehingga frase ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ayo ke bawah sekarang. Ternyata hidup bergaul dengan Allah itu bahasa aslinya kalau diterjemahkan dengan literal, bunyinya ternyata berjalan bersama dengan Allah. Ternyata begitu. Gitu loh. Henoh berjalan bersama dengan Allah. Gitu. Henoh berjalan bersama dengan Allah 2.500 halaman. Luar biasa. Ya, saya kenal di sini ada Mas Eko. Ya. Lalu kemudian saya mau bikin gambaran sekarang. Kalau saya berjalan bersama dengan Mas Eko. Nah, kalau saya mau berjalan bersama dia, maka berarti harus ada syarat-syarat yang memenuhi. Atau yang dipenuhi supaya saya bisa berjalan bersama-sama dengan dia. Dan berjalan sama-sama dengan dia itu terus menerus selama 30 tahun tadi. 300 tahun tadi. Terus berjalan. Coba sekarang misalnya saya, masih kok saya mau jalan sama-sama. Ayo, jalan, mau, ayo. Saya tanya, Mas Eko kira-kira mau kemana? Lalu dia bilang, saya mau ke Surabaya Pak. Oke, Surabaya. Terus saya ngomong, oh ke Surabaya. Aku maunya ke Blitar. Nah saya tanya sekarang, kalau Mas Eko kemauannya ke Surabaya, saya terus mau ke Blitar. Bisakah saya berjalan sama-sama? Enggak. Kenapa? Klik. Orang yang berjalan sama-sama, yang pertama, tujuannya harus sama. Kalau tujuannya nggak sama, nggak mungkin akan jalan sama-sama. Mau aku ngotot terus mau Blitar, Mas Eko terus mau ke Surabaya. Nggak akan berjalan sama-sama. Nah itu cirinya hidup Henoh. Henoh itu tujuan hidupnya itu sama persis dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Nah kita, kalau kita nggak jalan sama-sama dengan Allah, jangan-jangan masalah kita itu adalah tujuan hidupku itu apa? Dan tujuan hidupku tidak selaras dengan tujuan Allah bagi hidup kita. Akhirnya kita nggak jalan sama-sama dengan Allah. Ada saatnya kita terus bertanya kepada Tuhan dan ngoreksi tujuan hidup kita. Supaya tujuan hidup kita persis sama dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah bagi kita. Seperti ini tadi, seperti pembuat ini. Tujuannya adalah dipakai untuk ibadah. Ya ojo dipakai untuk taruh barang kain kotor. Jangan dipakai untuk jualan Indomie gitu. Jangan. Karena bukan itu untuk tujuannya. Pertama yang kita koreksi adalah tujuan hidup kita. Nah, akhirnya saya tobat. Ya wis, aku nggak jadi ke Blitar. Aku tak yang Surabaya. Ada kemungkinan saya jalan sama-sama? Ya, wah, saudara-saudara sangat responsif, bagus. Ya. Jadi karena tujuannya sama, maka kita bisa jalan sama-sama. Tapi masalahnya
Walaupun tujuannya sama, tapi kalau klik caranya nggak sama, nggak bisa loh kita. Mas Eko itu mau naik mobil, nah aku harus naik sepeda. Nah caranya beda. Bisakah saya jalan sama-sama? Ya enggak. No. Karena kalau dia naik mobil, saya naik sepeda, nanti gimana jadi? Jadi mobilnya harus jalan pelan. Kalau mau mobilnya jalan normal, nah sing naik sepeda ini menggos-menggos ya. Itu bicara mengenai cara untuk mencapai tujuan yang tidak sama, membuat kita nggak jalan sama-sama. Cara ini juga bisa berbicara mengenai jalur juga bisa. Mas Eko lewat mana? Yo, lah Pak, Singosari, Lawang, Pandaan, Sidoarjo, terus Surabaya. Sampean mau lihat mana Pak? Aku mau lewat Lumajang. Gitu. Golek perkara iki mau ke Surabaya jalan lewat Lumajang. Seneng-senengku tau gitu loh. Caranya lewat situ. Bisakah sama-sama dari permulaan aja enggak wis. Aku mesti kudu lewat tuh Ndampit, Tumpang kan enggak sama. Karena caranya enggak sama. Sorry saudara, kadang-kadang orang Kristen bangga bahwa tujuan hidupnya sudah sama dengan Allah, tapi tidak taat kepada Tuhan mengenai cara-caranya untuk mencapai tujuan. Ada masalah juga. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini nanti ciri-ciri hidup Enoch ini atau ciri-ciri orang yang berjalan bersama Allah ini kalau dipakai ayat-ayat referensinya tadi dalam Perjanjian Lama cukup banyak. Cuma kalau pakai ayat-ayat referensi nanti takutnya kita sampai jam 12 atau jam 11. Jadi agak percayakan saja bahwa ini saya ambil dari Alkitab ya. Ya, saya ambil dari Alkitab. Ya, caranya mesti sama dan kayaknya logika kita juga bicara benar gitu. Benar ya Saudara ya? Nah, jadi akhirnya saya ngotot pakai cara saya, Mas Eko pakai caranya, nggak jadi, nggak jalan sama-sama. Tujuannya sepodo loh, tapi caranya nggak podo, nggak bisa. Ya aku tobat meneh lah, tobat. Wis, aku bareng wis corone podo pakai mobil lewat Singosari, Lawang, Pandaan, Sidoarjo, bareng wis. Nah, tujuannya sudah sama. Caranya bodoh, wes kemungkinan ini bisa sama. Tapi ada yang ketiga, ternyata mobilnya beda. Mas Eko bawa mobil sendiri, saya pakai mobil sendiri. Caranya sudah pakai mobil. Nah, tapi andai kata tempo kita sama, kita bisa sama-sama loh. Buka lawang, dia buka lawang, masih bisa berkomunikasi, betul? Mampir sarapan deh, gitu masih bisa. Ngerti ya saudara? Kalau temponya sama. Nah tapi temponya, lah Mas Eko naik mobil tuh biasanya ya 150 km per jam gitu loh ya. Lah aku itu loh 80 km per jam saya sudah takut. Jadi saya pakai 60, 50, temponya nggak sama. Walaupun sama-sama punya mobil yang punya potensi kecepatan sama, tapi kalau kita menetapkan tempo saya tidak sama, maka tidak jadi. Kadang-kadang awake dhewe itu pengen cepat. Pada waktu Tuhan tolong tunggu dulu. Tapi kadang-kadang pada waktu Tuhan tolong, ayo cepat. Tuhan, kok cepat-cepat sih gitu. Akhirnya tempo hidup kita nggak sama dengan Dia. Para orang-orang yang hidupnya berkenan pada Allah, mungkin saya sebut rohaniwan begitu. Itu kalau dilacak hidupnya itu sampai ke tempo hidup mereka selalu mau tanya sama Tuhan dan mau menyamakan dengan temponya Tuhan. Kadang-kadang nggak enak. Kok kecepatan, tapi kalau itu temponya Tuhan, waktu diikuti Tuhan tolong, akhirnya kita bisa melintasi kok. Nah, saudara, bayangkan umat Allah Perjanjian Lama, bangsa Israel itu belajar temponya Tuhan itu selama 40 tahun. Waktu jalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu belajar tuh. Kan mereka berapa ya? 600.000 laki-laki katanya waktu keluar dari Mesir. Ada para penafsir yang mengatakan kalau dijumlah dengan wanita dan anak jumlahnya kira-kira 2 juta. Keluar dari Mesir atau 3 juta gitu. Tergantung anaknya banyak atau kurang banyak gitu. Jadi 3 juta orang keluar dari Mesir. Saya nggak mau ngomong persoalan yang lain-lain. Persoalannya sebenarnya banyak sekali. Dan waktu saya membayangkan begitu, saya pernah berdoa, Tuhan,
andai kata Tuhan pernah punya keinginan, saya disuruh jadi pemimpin yang seperti Musa. Kalau bisa jangan Tuhan gitu. Jangan. Ya apa nyediakan makanan untuk 3 juta orang selama 40 tahun. Nah, dewe mau Natalan bikin panitia kok ya. Ya kan? Hanya untuk menyediakan makan untuk berapa orang itu. Kita bikin panitia sampean. Nah, ini ngurusi orang 3 juta orang dengan persediaan makan untuk 40 tahun. Belum persediaan kesehatan, air, sanitasi. Sudah tahu bahwa itu luar biasa itu. Kebutuhan itu banyak sekali. Saya mau ngomong cuma soal kebutuhan yang langsung kaitan dengan mereka bisa tahan hidup atau enggak tahan hidup. Yaitu payung sama penghangat pada malam hari. Padang gurun itu betul-betul enggak ada tanaman. Kalau kita jalan di situ, padang pasir itu, sebenarnya enggak padang gurun, padang pasir. Enggak ada peneduh siang hari. Tinggal nunggu kapan kita mati. Terlalu panas. Dehidrasi terus kita. Padahal nggak ada air. Atau nggak banyak air. Pasti matilah mereka itu. Kalau Tuhan. Tapi Tuhan sediakan tiang apa itu? Tiang awan pada siang hari. Saudara pernah waktu panas terik, lalu saudara ngiyup di bawahnya pohon besar. Rasanya ademnya kayak ber-AC. Karena lingkungannya panas sekali. Nyamannya bangsa Israel dengan tiang awan itu luar biasa. Bukan hanya meneduhkan mereka, menyelamatkan mereka, juga memberi kenyamanan luar biasa. Tapi sebaliknya malam hari, namanya padang gurun itu, karena perbedaan tekanan udara itu, suhunya biasanya tuh ingin minta ampun. Nah, saya itu anak Samben. Samben itu kalau dibandingkan Malang itu yang beda adalah di situ itu panas. Jadi pada musim panas Juni dulu biasanya, itulah malam itu berdiding itu. Dinginnya minta ampun. Dingin sekali. Jadi kalau daerah padang gurun saya bisa katakan berarti malamnya dinginnya sangat mencekam. Kalau nggak ditolong Tuhan, mereka bisa mati. Di sana nggak kuat dinginnya. Lalu lari dari Mesir, nggak sempat ngambil selimut. Gitu. Ya apa? Dinginnya minta ampun. Sehingga Tuhan kemudian berikan tiang api dengan 2 fungsi. Yang pertama sebagai penerang di tengah kegelapan yang gelap gulita. Yang kedua sebagai penghangat. Semua kita yang pernah tinggal atau main ke daerah dunia barat pada musim dingin. Lalu kemudian kamar kita dikasih heater, mobil kita dikasih heater, lalu kemudian tempat tidur kita dikasih selimut yang ada aliran listriknya. Aduh, nikmatnya kalau tidur luar biasa di tengah-tengah dingin yang mencekam. Saya pernah di Seattle pada musim dingin pada bulan Februari, sangat dingin sampai naik ke gunung. Coba-coba melihat orang main ski. Waktu ditawari main, aku takut, jadi nggak jadi. Tapi luar biasa dinginnya. Tapi kalau sudah di ruangan yang dihangatkan itu, nikmatnya luar biasa. Dan saya membayangkan bangsa Israel selama 40 tahun, tiap malam, berada dalam kenikmatan Allah yang luar biasa, tapi juga perlindungan. Tapi bukan hanya itu. Firman Tuhan sering-sering mengatakan, jalan, mereka jalan. Jalan cepat, jalan cepat. Jalan jangan terlalu cepat, jangan terlalu cepat. Berhenti, berkemah enggak? Berkemah karena 7 hari, berkemah. Ikuti selama 40 tahun temponya Tuhan. Belajar. Nah coba kalau Tuhan bilang, berhenti. Gak mau wes jualan ya. Kalau siang hari, gak entuk es. Ya. Mau melak gak karu-karuan. Bukan hari itu panasnya nggak karu-karuan. Kalau malam hari kedinginan luar biasa. Tapi mereka belajar temponya Tuhan. Saya itu waktu ngerenung gini, apa perlu dipaksa lewat padang pasir supaya kita belajar temponya Tuhan? Kalau bisa nggak usah lah. Lebih baik belajar saja temponya Tuhan.
peka lah telinga kita. Waktu Tuhan bilang, duduk dulu, ojo bablas, duduk dulu. Waktu Tuhan bilang, go, jalan. Go fast, jalan cepat. Ya. Walk slowly, ya pelan-pelan. Ikuti iramanya, temponya Tuhan. Nggak ada waktu untuk bersaksi banyak. Kadang-kadang pembelajaran itu membutuhkan sungguh-sungguh penekanan kepada kehendak-kehendak. Tapi kalau kita ikuti, saya mau simpulkannya, nikmatnya minta ampun. Ya wis akhirnya aku tobat lagi. Yes Mas Eko, ngene wis, aku bareng dek mobilmu wis. Kalau bareng di mobilnya dia, tujuan bisa sama ya? Caranya sama, temponya pasti sama. Tapi aku ada permintaan, ojo banter-banter. Daripada aku perlu di rumah sakit kan lo nanti ya, ini aku ndredeg gitu ya. Nah, lalu akhirnya dia jalan dengan kecepatan 100 km per jam. Kami sama-sama, masih ada satu yang belum. Hatinya harus sama. Nah andaikan saja Mas Eko itu kesukaannya itu kalau ngelihat mobil macam-macam itu suka. Interestnya juga ada di bangunan-bangunan. Nah saya itu loh interestnya itu di pemandangan. Sungai, sawah gitu. Jadi mulai Mas Eko nyetir, saya ikut, lalu kita jalan menuju ke Surabaya. Terus Mas Eko mulai ngomong, Pak Gadut, iku bangunan kayak ngono itu, waduh, itu bangunnya susah loh itu gitu. Itu bahannya begini-begini, itu kalau bangun begitu diperlukan waktu sekian tahun. Nah hatiku nggak di situ. Aku ngomong, Mas Eko, iya Mas Eko, podo, sungai itu juga gitu ya. Saya ngomong, sungai itu, oh sungai terus, bangunan, sungai, bangunan, sungai. Gitu. Lalu dia mulai ngomong, mobil itu, wah mobil itu Pak, itu kalau di Indonesia yang punya, iya Mas Eko, itu gunung itu, gimana? Ngerti saudara? Kita di dalam satu mobil, tapi radionya frekuensinya gak podo. Jadi kita biasanya tidak menganggap orang yang begitu berjalan bersama-sama. Yang paling penting, minat hati kita, interest kita, moga-moga selaras dengan Tuhan. Nah kalau sudah di mobil yang sama bersama dengan Tuhan, minat hatinya sama dengan Tuhan, percakapan gayeng luar biasa. Kadang-kadang perjalanan ke Surabaya masih perlu kita tambah, ayo terus yang Jember wis gitu. Karena ngomongnya enak banget, karena frekuensinya sama dan hatinya sama. Nah itu kira-kira Henokh. Bayangkan 300 tahun seperti begitu. Ya wis akhirnya luar biasa. Ada satu hal lagi yang saya catat dari cerita tadi, menarik tadi ya. Satu hal, maksud saya satu hal ini direnungkan dari satu catatan perjanjian baru tentang hidupnya Henokh. Di mana itu? Di kitab Yudas, surat Yudas. Ya Yudas itu cuma satu pasal saja. Yudas ini bukan ditulis oleh Yudas Iskariot, saudara. Ya, kalau Yudas Iskariot yang nulis nanti ajarannya korupsi apa-apa gitu, enggak. Ini Yudas, adik kandungnya Tuhan Yesus diperkirakan ya. Jadi dia jadi Kristen juga akhirnya, lalu dia jadi tokoh gereja, lalu dia nulis itu ya. Tapi tulisannya singkat. Dalam tulisan yang singkat itu dia ceritakan mengenai akhir zaman. Akhir zaman itu nanti gini. Orang sangat egois dan sebagainya. Nah, di situ dia mengatakan sehendaknya kamu seperti Henokh itu gitu. Di situ ada tulisan tentang Henokh dalam surat yang pendek itu. Tapi di kitab-kitab lain nggak ada tulisan Henokh. Sebentar dulu ya. Jadi waktu kita baca itu, lalu kita mendapatkan pesan ini. Rupanya Henokh itu adalah seorang yang selalu sadar. Silahkan sekarang klik. Akan kedatangan Tuhan. Selalu sadar terus akan kedatangan Tuhan. Jadi sejak dia bertobat 65 tahun, klik gitu, dia sadar terus akan kedatangan Tuhan. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Rupanya
dari cara dia menamakan anaknya dengan nama apa, itu rupanya memberikan indikasi. Ya. Namanya Henoh, anaknya Henoh yang pertama laki-laki itu. Diberi nama Metusalah. Loh, apa sih Metusalah? Apa sih artinya? Metusalah. Ngerti kan? Metusalah, ngerti kan? Apa itu? Iya, tolong satu saja dulu supaya orang konsentrasi. Terima kasih ya. Metusalah. Apa sih artinya? Ya metune salah, Pak. Mestinya lewat dia kok lewat tidar gitu ya, misalnya gitu. Nah, karena ini kan bukan orang Jawa toh. Dia ini kan orang Ibrani. Jadi memberi nama berdasarkan keterangan dia. Jadi ini sebenarnya kan gabungan dari dua kata. Met dan sebenarnya bukan salah tapi shala, karena dalam bahasa Ibrani ada shin, ada shin ya. Seperti huruf Arab ya, shin sin ya. Tapi ini mestinya shin ya. Nah, apa itu met? Met itu artinya mati, maut, akhir hidup, akhir zaman, itu 4 itu. Met itu artinya mati, maut. Mati kan akhir hidup tuh. Juga akhir zaman bagi dia. Ya kan? Itu artinya. Gitu. Lalu syalah apa, Pak? Syalah ya, artinya dia mengutus atau dia mengirimkan. Ya, itu syalah. Jadi kalau Metusalah apa? Artinya apa? Dia mengutus atau dia mengirimkan akhir zaman gitu. Itu kira-kira artinya. Dia mengutus atau dia mengirim kematian gitu. Itu Henoh punya pengertian itu. Sehingga namakan anaknya Metusalah. Waktu anaknya lahir, pas lahir itu dia tobat. Lalu sebagai tanda anaknya diberi nama Metusalah. Dia mengutus akhir zaman. Dia mengirim akhir zaman. Dia mengirim kematian. Dia mengirim akhir hidup. Nah, kalau nama anak itu 2, biasanya orang tua nggak akan nyebut nama dua-duanya, betul? Saya namanya Gatot Budiono. Diberikan juga oleh ayah saya. Tapi nggak pernah loh ayah saya itu nyebut saya Gatot Budiono. Saya mau bicara sama kamu Gatot Budiono gitu, nggak pernah. Gak ekonomis itu ya, nyebut 2 kata itu ya enggak. Lalu biasanya cuma 1 yang disebut ya. Ya, kebetulan nama saya yang kedua itu jarang disebut ya. Padahal artinya bagus sekali ya. Budiono karena ada budi pekertinya gitu loh. Jadi benarnya, tapi malah nggak disebut-sebut, yang disebut Gadot. Jadi panggil Gadot gitu. Gadot gitu. Malah kadang-kadang disingkat. Ya, Boh. Gadot gitu. Gadot gitu. Nah, jadi biasanya, jadi kalau Henoh nyebut nama anaknya, kemungkinan dia akan Met, gitu. Ngerti ya? Met, gitu. Met. Waktu Henoh ngomong Met itu, bukan seperti kita sekarang, kita kaitkan itu dengan kata Matius. Tapi Met itu akhirnya akhir zaman. Setiap kali dia ngomong akhir zaman. Jadi kalau saya terjemahkan otaknya Henoh, waktu dia panggil anaknya, akhir zaman. Sini akhir zaman, ngerti? Akhir zaman, ini loh. Gitu. Lalu kemudian dia, akhir zaman, kamu mau kemana? Gitu. Terus diingatkan akhir zaman terus. Ngerti maksudnya ya? Lalu, Bu, akhir zaman kemana? Akhir zaman sekolah. Jam berapa akhir zaman datang? Lah ngerti ya? Ngerti? Ya nanti jam 11. Nah jadi terus sadar bahwa akhir zaman akan datang, kedatangan Tuhan. Akhir zaman sudah makan, Bu? Belum. Nanti akhir zaman akan makan loh. Terus disebut. Wah, kayaknya saudara-saudara punya ide. Nanti pulang tak ganti cucuku namanya semua akhir zaman. Oh, ya. Tapi ada cara untuk Henoh menolong dirinya supaya dia perlu sadar bahwa kapan saja Tuhan bisa datang kedua kali atau Tuhan bisa datang dan menjemput hidup saya. Karena itu Henoh harus siap. Menariknya kalau kita membaca dalam kitab Yudas, surat Yudas, saudara tahu bahwa zaman Henoh itu orang-orang itu hidup sangat tidak baik. Jangan lupa, Henoh ini kan kakeknya atau buyutnya si Nuh. Nah, zaman itu menjadi rusak benar seperti zamannya Nuh.
Nggak mungkin ujuk-ujuk pada zaman Nuh langsung rusak, nggak mungkin. Pasti ada zaman-zaman sebelumnya, di mana sudah mulai rusak. Jadi zamannya Henoh itu digambarkan oleh Yudas, wah, amburadul hidupnya orang-orang tidak takut Tuhan, melawan kepada kehendak Tuhan. Zamannya Henoh. Tapi di tengah-tengah zaman yang seperti itu, waktu Henoh tobat, Henoh menjaga hidupnya benar. Nah Henoh ini, Henoh ini bukan pendeta atau imam. Kadang-kadang kita pikir, hidupku ya gini, aku duduk pendeta gitu. Gak ada, Henoh itu kemungkinan petani. Jadi ya profesi biasa. Dia juga dagang hasil pertaniannya. Tapi waktu dia jadi tani, jadi dagang. Dagangnya itu dijaga hidupnya benar. Hidup sehari-hari itu benar. Sehingga akhirnya dia tidak bersalah pada Tuhan. Dan bahkan ketika dia diajak atau melihat teman-temannya, orang-orang yang di kampungnya menyimpang terus dari jalan, dia terus mengingatkan mereka. Nanti baca dalam kitab Yudas, dia mengingatkan mereka. Tuhan akan datang bersama dengan ribuan malaikatnya. Ayo hidupmu benar gitu. Henoh itu terus memberitakan Injil kepada orang-orang sejamannya. Aku duduk pendeta, apa aku harus mengingatkan orang? Kalau kita tahu itu enggak benar dan kita tahu tentang yang benar, kita bisa mengingatkan orang. Pasti caranya jangan sombong. Menganggap orang itu jelek, pasti enggak seneng. Tapi diingatkan dengan cara yang bijaksana, tapi diingatkan kepada jalan kebenaran. Itu namanya memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu enggak muluk-muluk dengan baca-baca Alkitab, ayat-ayat Alkitab dikutip, enggak. Tapi kebenarannya itu sampaikan. Gak bisa kok yang ngono. Saudara, Henoh hidup dalam zaman yang jangan-jangan lebih rusak dari zaman kita sekarang. Tapi dia bisa. Tergantung dari niat. Betul-betul mau berniat atau enggak, mau hidup berkenan kepada Tuhan. Moga-moga kita akan ditolong Tuhan untuk menjadi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang terakhir yang saya ingin. Saya katakan tadi, Henoh ini kan mbahnya atau buyutnya Nuh kan. Waktu zaman Nuh, Tuhan sudah enggak tahan. Enggak bisa ini diperpanjang. Karena apa kalau diperpanjang? Kalau diperpanjang, yang tinggal 8 orang yang masih hidup benar itu bisa jadi rusak semua. Daripada semua rusak, ini saatnya stop. Jadi Tuhan itu sabarnya minta ampun. Sampai titik terakhir. Jangan pikir Tuhan itu kejam. Enggak. Tuhan itu sabar minta ampun. Sampai tinggal satu keluarga. Ketika satu keluarga. Makanya Abraham pernah bertanya kepada Tuhan kan. Ya, Tuhan sampai berapa orang sih syaratnya supaya Sodom Gomora nggak dihancurkan gitu. Abraham memulai dari 50 supaya nggak malu lah gitu. Tapi waktu dia hitung-hitung nggak cukup nih. Terus teruskan. Keluarganya Nuh itu cuma piro gitu. Keluarganya Lot cuma piro. Terus turunkan sampai 10. Setelah 10 dia malu. Andai kata dia turunkan sampai 1 Tuhan. Tapi nggak sampai di situ. Dari 50 jadi salahnya mulai kok dari 50 ya. Enggak. Tapi maksud saya itu lihat kesabarannya Tuhan. Untuk Nuh sampai hidupnya. Lalu Tuhan baru hancurkan. Artinya juga benar yang saya katakan tadi bahwa pada zaman Henoh itu zamannya sudah mulai rusak. Nah, saya tadi mendahului dengan menyatakan tadi. Apakah tanda-tanda itu tidak merupakan sesuatu tanda kita hidup pada zaman Henoh? Henoh bisa, kita juga bisa mestinya. Tuhannya dia sama dengan Tuhan kita. Tergantung kita mau atau enggak. Kalau kita mau, Tuhan bisa tolong kita. Pada saat yang sama tantangannya ya gitu. Saya tadi waktu mikirkan gini, saya mikir juga. Saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Istri saya punya pengalaman pribadi. Kita bisa minta kepada Tuhan pertolongan.
kami percaya Tuhan akan tolong dan pegang hidup kami. Tapi saya juga nggak bisa memastikan dan memaksakan anak-anak saya gitu. Tapi mereka juga untungnya punya pengalaman dengan Tuhan. Walaupun begitu saya juga sedikit punya kekhawatiran. Nah bagaimana dengan cucu saya tadi gitu, nanti gitu. Saya juga pikir, itu kan bukan kekhawatirannya Henokh kan? Henokh juga sampai ke tingkat Nuh. Untungnya, dan saya kira Henokh pada waktu itu pasti menaikkan doa-doa kepada Tuhan supaya anak dan cucunya dipelihara, hidup benar. Metusalah hidupnya benar, ya. Lalu Lameh hidupnya benar, Nuh hidupnya benar. Lalu akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Bagi saudara, aset yang paling berharga apa? Radio, rumah, tanah, semua itu gak kekal. Aset yang paling kekal adalah keturunan kita. Aset itu kekal. Dan itu yang paling penting. Kalau saudara khawatir kehilangan tanah 5 hektar, saudara dan saya harus sangat khawatir untuk kehilangan keturunan kita dalam kekekalan. Karena itu, mari kita hidup berkenan kepada Allah dan berdoa terus supaya Tuhan akan pegang iman keturunan kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan, apa artinya kamu peroleh seluruh harta di dunia ini, tapi jiwamu binasa. Seorang pemberi seminar tentang keluarga, dia pernah mengubah ayat ini dan mengatakan, sejak saat itu sampai sekarang, saya terus terkesan. Dia mengatakan, apa artinya engkau memiliki seluruh harta ini, tapi keluargamu binasa. Dan sejak saat itu, saya sama Bu Esther berdoa, Tuhan mendoakan Ayu dan Bagus setiap hari, setiap malam. Bahkan saya ini agak sentimental. Saya doakan pasangan hidup mereka nanti kalau mereka nikah. Saya doakan keturunan yang akan dikeluarkan nanti. Padahal belum ada itu. Tapi saya sudah mulai doakan. Karena itu aset yang paling berharga. Hanya aset itu yang kekal. Yang lain itu semuanya sementara. Moga-moga kita juga tidak terobsesi begitu rupa untuk mengejar dunia ini. Sampai kita lupa yang penting. Yaitu aset kita. Silakan tim musik dan kita berdiri bersama-sama. Kita menghadap pada Tuhan.